Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kesehatan yang baru, dan tentu dengan roh yang semakin kuat, jiwa yang dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita, dan ketenangan dan ketentraman. Kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri lagi, satu hari untuk kita boleh sama-sama menikmati kasih setia Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat pagi hari yang baru yang kau jadikan bagi kami. Terima kasih sepanjang malam ini kau berikan kami tidur yang nyenyak. Engkau pulihkan kekuatan kami, kesehatan kami, sehingga kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati dan kekuatan kesehatan yang baru. Untuk kami boleh jalani hari yang baru ini bersama-mu, menikmati kasih setiamu, menikmati kebaikanmu, menikmati kemurahanmu di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang umur hidup kami. Bapa, kami datang kepadamu menyembah, meninggikan nama-Mu, sebab kami percaya Engkau hadir dalam hidup kami. Terima kasih, Bapa. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami datang menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Amin, haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Taulah segalanya. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kelepasan terjadi
satu-satunya Allah yang layak dipuji disembah. Sebab perbuatan-Mu besar di antara kami. Sebab perbuatan-Mu ajaib di antara kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami tinggikan Engkau Yesus. Kami muliakan. Kami agungkan. Kami masyurkan nama-Mu yang ajaib. Nama yang berkuasa di bumi dan di surga, yang olehnya kami diselamatkan. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Kami sembah, kami sembah. Kami muliakan Engkau. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Engkau tak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah Immanuel, Engkau yang selalu ada bersama kami. Engkau sertai kami, Kau lindungi kami, Kau jagai kami, dan Kau berkati kami. Haleluya. 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 Nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami sembah, kami sembah. Engkau yang hadir dalam hidup kami. Sebab itu kami tidak pernah takut. Kami tak pernah gentar. Sebab Engkau selalu ada bersama kami. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur. Tak usah ku takut, Allah menjagamu. Amin. Haleluya.
Sebab Engkau beserta kami Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin, haleluya. Tak usah ku bimbang, ya Yesus beri hati.
Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Engkau Allah El Shaddai, Allah yang maha besar. Engkau Allah yang menyertai kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu ada bagi kami. Dan Engkau yang bertindak memberikan pertolongan tepat pada waktu-Mu. Bapa, kami bersyukur karena kami percaya kalau kami ada pagi hari ini itu karena kasih setia-Mu yang masih dan akan terus Engkau nyatakan bagi kami. Waktu pagi hari ini kami bersyukur kepadamu buat hari baru lagi yang Kau jadikan bagi kami. Untuk kami nikmati penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, perlindunganmu yang ajaib di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang umur hidup kami. Bapa, kami mau siapkan lagi hati kami untuk dengar firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Rami. Oke, baik. Terima kasih Pak Eri. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita lanjutkan sharing firman kita pada pagi ini yang diambil dari Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-15 dengan judul perikop tuduhan terhadap Stefanus. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat, sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Ayat 15, semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Ya, kita bisa belajar dari perikop ini bagaimana Stefanus yang sebenarnya bukan seorang rasul, ya, hanya jemaat biasa yang kemudian di perikop sebelumnya diangkat menjadi diaken untuk menggantikan pekerjaan-pekerjaan daripada para rasul. Dikatakan bahwa Stefanus ini adalah orang yang membuat mukjizat pertama di luar daripada Yesus dan para rasul, ya. Tetapi dalam perikop ini kita melihat, membaca bagaimana Stefanus menerima
tuduhan-tuduhan palsu ya, atau kita sebut sebagai fitnah. Karena apa? Karena beberapa kelompok orang pada waktu bersoal jawab dengan Stefanus, tentunya kita mengira pasti ini mereka mencoba menyerang pengajaran yang Yesus ajarkan, dan Stefanus tentu membela pengajaran itu, dan dikatakan ayat yang ke-10, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Jadi Stefanus selalu mungkin ya dapat mematahkan logika-logika, dapat mematahkan pendapat-pendapat mereka sehingga kebenaran bisa dinyatakan pada soal jawab mereka dengan Stefanus, dan itu menimbulkan kemarahan dalam hati mereka, kecemburuan, keirian, sehingga tidak ada jalan lain selain mereka memfitnah Stefanus dengan tuduhan-tuduhan keji ya. Mereka Stefanus difitnah atau dituduh menista Musa, ya, menista Allah, menghina bait suci dan menghina Taurat ya. Dan dia dibawa ke Mahkamah Agama ya. Kalau mungkin sekarang ke MUI ya, dibawa karena melakukan penistaan agama ya. Jadi cukup berat sebenarnya ini ya. Mungkin Pak Simon belum pernah dibawa ke MUI untuk diadili ya. Belum ada di antara kita ya. Jadi kita perlu banyak belajar dari Stefanus ini. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Saya ada dua hal yang secara pribadi yang saya dapatkan ya. Yang pertama tentu adalah bagaimana respon kita terhadap fitnah ya, atau tuduhan-tuduhan palsu ya. Kalau kita lihat Stefanus di sini ya, dia dituduh sedemikian rupa, tuduhannya ini tidak main-main ya, karena dianggap menista Allah, menista nabi yang sangat dihormati orang Yahudi yaitu Musa ya, menista bait Allah ya, dan menista hukum Taurat. Ini tuduhannya cukup berat ya. Tetapi kita melihat bagaimana Stefanus tetap berespon benar ya. Kalau kita baca, kita bisa bayangkan di sini Stefanus tetap tenang ya. Dia tetap diam ya, dia tetap damai hatinya, dia tetap tentram hatinya ya. Itu terbukti di ayat yang ke-15 ya, bahwa mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat ya. Jadi walaupun kita belum pernah melihat malaikat ya, tapi kita bisa imajinasikan bahwa ada ketenangan, ada kedamaian, ada ketentraman ya di wajah Stefanus, karena dikatakan wajahnya seperti malaikat ya. Nah, tentu saja pelajaran atau aplikasinya dalam hidup kita ya. Bagaimana dengan kita ya? Apakah kalau kita difitnah, dapatkah kita berespon benar pada hari-hari ini ya? Saya mencoba-coba untuk mengingat-ingat kapan ya saya pernah difitnah ya. Tapi nggak ketemu ya. Ya kalau dibilang apa namanya, kadang-kadang kan kita ingin mendidik ya, mendidik jemaat ya, apa yang dia inginkan, kadang-kadang kita menilai dan menganalisa belum dapat dipenuhi. Nah, kadang-kadang kita dengar justru hal-hal yang lain ya. Apakah itu dapat dikatakan fitnah? Nggak tahu juga, tapi kita belajar untuk berespon benar terhadap hal itu ya. Jadi apakah kalau kita difitnah ya, kita marah, ya, kita kecewa, atau mungkin kita panik. Nah, kita belajar dari Stefanus ini, mengapa dia bisa begitu tenang, begitu damai, begitu tidak panik dan tetap diam ya. Walaupun dia difitnah dengan tuduhan-tuduhan yang kejam. Kalau kita
perhatikan ya di ayat-ayat sebelumnya ya, di Kisah 6 ayat yang kelima ya, kita bisa lihat Stefanus ini dikatakan usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Jadi dikatakan Stefanus ini adalah pribadi yang imannya teguh, kuat, dan poin yang penting adalah berulang-ulang nanti dikatakan di sini ya, dia penuh dengan Roh Kudus. Kalau ayat yang ke-8 dikatakan dia penuh karunia dan mujizat-mujizat. Kembali lagi Kisah 6 ayat 3 dikatakan dia penuh hikmat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Stefanus ini sungguh-sungguh pribadi yang penuh dengan Roh Kudus, ya. Dia punya ketergantungan yang sangat kuat terhadap pimpinan Allah Roh Kudus di dalam kehidupannya. Ini menjadi menjadi peringatan, bukan peringatan ya, menjadi pelajaran bagi kita. Apakah hari-hari ini hidup kita sungguh-sungguh bergantung kepada Roh Kudus di dalam segala hal ya, di dalam segala aspek kehidupan. Kalau kita lihat ya, kehidupan para rasul dan kehidupan gereja mula-mula, jemaat mula-mula itu sangat-sangat bergantung kepada Roh Kudus. Mereka sangat dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka sangat mendengar apa yang Roh Kudus katakan dan taat kepada Roh Kudus. Mereka selalu peka terhadap pimpinan suara Roh Kudus. Kita lihat cerita-cerita sebelumnya, bagaimana rasul-rasul disuruh untuk menunjuk pengganti mereka di dalam hal melayani janda-janda dan orang-orang miskin. Ya, saya mendengar sebuah statement dari seorang hamba Tuhan, ya, hamba Tuhan di Amerika yang bernama A.W. Tozer, ya. Dia mengatakan satu statement yang waktu saya dengar ini cukup cukup menemplak di hati kita, di hati saya, ya. Dikatakan seperti ini. Kalau pada gereja mula-mula, Roh Kudus mundur atau Roh Kudus ditarik, maka 95% apa yang dikerjakan oleh gereja mula-mula akan berhenti total dan orang lain dapat membedakannya. Ya, artinya apa? Artinya ketergantungan jemaat mula-mula, gereja mula-mula, dan para rasul terhadap Roh Kudus itu kuat sekali. Apapun 95% yang mereka kerjakan itu benar-benar atas pimpinan, arahan, tuntunan, dan bimbingan daripada Roh Kudus. Bisa dibilang mereka tidak bergerak kalau Roh Kudus tidak memimpin, menggerakkan mereka. Tetapi yang tragis adalah kalimat itu dilanjutkan dengan pernyataan, dengan statement seperti berikut, bahwa kalau pada gereja sekarang ini Roh Kudus diangkat atau Roh Kudus mundur atau Roh Kudus ditarik, maka 95% dari apa yang dikerjakan oleh gereja masih dapat dilakukan dan orang lain tidak dapat membedakannya. Nah, itu bagi saya seperti seperti petir di siang bolong mungkin ya. Wow, luar biasa tragis. Karena apa? Berarti kita bisa melakukan segala sesuatu pelayanan, ya, kegiatan-kegiatan ibadah, kegiatan-kegiatan rohani, berkhotbah, melayani, dan lain sebagainya, ya. Bahkan itu bisa tanpa Roh Kudus sekalipun. Ya. Berarti dengan kekuatan apa kita melakukannya? Dengan kekuatan sendiri, dengan hikmat sendiri. Dan kita tahu, kalau itu kita lakukan, ujungnya, akhirnya akan seperti apa. Itu tidak akan bertahan lama. Ya. Jadi ini menjadi koreksi bagi kita. Ya. Apakah hari-hari ini
semua yang kita lakukan adalah atas ketergantungan kita terhadap Roh Kudus, ya, baik dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam pekerjaan, ya, dalam rumah tangga, ya. Mari kita kembali bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus, ya. Yang kedua, saya mencoba menganalisa kenapa Stefanus bisa berespon benar, ya. Yang kedua yang saya dapati, tentu saja Stefanus ini pribadi yang setia dalam perkara-perkara atau tanggung jawab kecil yang diberikan kepadanya. Ya, dalam perikop sebelumnya kita melihat bagaimana Stefanus adalah salah satu daripada diaken yang ditunjuk dari 7 orang itu, yang ditunjuk untuk melayani meja, untuk mengurus janda-janda dan orang-orang miskin. Ya, dia setia melakukannya. Dia sungguh-sungguh, dia segenap hati melakukannya, sampai pada akhirnya ya dia mendapatkan momentum untuk berkhotbah dengan baik. Kalau kita lihat perikop berikutnya nanti di Kisah Para Rasul 7, bagaimana khotbah daripada Stefanus yang cukup panjang, yang luar biasa. Ya. Jadi kita perlu belajar untuk terus setia, ya, dalam perkara-perkara kecil, mengerjakan tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kita. Hal lain yang saya dapatkan, ya ini mungkin perlu kita diskusikan, dan saya belajar juga, ya, ternyata di dalam hal ini dikatakan, ya, bahwa ayatnya yang ke-9 yang paling terakhir, kalimat terakhir, orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Nah, bersoal jawab ini bahasa Inggrisnya apa ya bacanya ya? Arki, ya. Artinya ini memang berdebat. Jadi memang saya juga belajar untuk hari ini belajar untuk mengerti bahwa berdebat itu ternyata tidak salah, ya. Dalam hal ini yang penting motivasinya yang benar. Kalau motivasinya ingin menunjukkan kita hebat dan ingin menunjukkan kita tahu banyak hal, lebih bagus memang tidak usah kita berdebat. Tapi kalau tujuannya kita lihat Stefanus dalam hal ini, ya dia bersoal jawab atau dia berdebat, tujuannya benar, motivasinya benar. Apa tujuannya? Dia sedang memberitakan Injil. Ya, Injil perlu diberitakan, ya, perlu dibela supaya apa? Supaya orang yang salah pemikirannya tentang Injil boleh diluruskan dan boleh dibenarkan, ya. Tetapi tentu dengan motivasi yang benar, ya. Saya ingin membacakan satu ayat di dalam 1 Petrus 3 ayat 15, ayat 15b dan 16 dikatakan seperti ini. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jadi saya belajar secara pribadi, ya, untuk kalau mungkin ada suatu saat momentum kita perlu menjelaskan, ya, dengan baik, dengan motivasi yang benar. Nah, daripada kita berdiam diri seakan-akan tuduhan yang disampaikan kepada mereka itu benar, ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, ya. Jadi poin yang penting adalah kita ulangi belajar berespon benar, ya, atas apa yang mungkin pernah difitnahkan kepada mereka, kepada kita, ya. Mungkin Bapak Ibu boleh sharing pengalamannya tentang poin ini, ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Oke, terima kasih buat Pak Ramli yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini, mengingatkan kita beberapa hal berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, belajar dari Stefanus, yaitu hidup dalam pimpinan Roh Kudus dan penuh hikmat tentunya, dan aplikasinya sederhana, itu menjadi orang yang berespon benar.
Sehingga dalam situasi kondisi apapun, wajah kita nggak berubah seperti wajah iblis, karena kita terpancing emosi, tapi wajah kita tetap seperti malaikat, dengan lemah lembut, kita tetap dapat menghadapi dan meresponi, bahkan di tengah tekanan sekalipun. Nah, jadi itu hal yang harus kita belajar, dan saya mau meneguhkan setiap kita pasti bisa. Karena Roh Kudus yang sama dalam hidup Stefanus dan Roh Kudus yang sama juga ada dalam hidup kita. Roh Kudus yang sama buahnya, seperti yang Paulus tulis di dalam Galatia pasal 5, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Jadi Roh Kudus yang sama, buahnya tentu sama, dan saya sekali lagi percaya setiap kita juga pasti bisa. Karena hari-hari ini tentu ya seperti pertanyaan terakhir Pak Ramli tadi katakan, dari kisah inilah dan kisah-kisah murid-murid khususnya para rasul berapologet, yaitu mempertahankan kebenaran yang kita percayai. Tentu tidak salah seperti Pak Ramli tanya kalau kita mau bersoal jawab, tapi pertanyaannya adalah apakah kita menguasai sehingga tidak menjadi debat kusir yang seringkali akhirnya menggunakan satu kata yang sangat pantang sebenarnya. Pokoknya, nah itu nggak boleh Bapak Ibu. Kalau mau bersoal jawab, itu harus elegan. Kita harus benar-benar menguasai kebenaran, nggak boleh pakai kata pokoknya. Nah, pokoknya, jadi inilah berapologet. Dan saya mendorong setiap kita terus belajar firman Tuhan, memperluas wawasan, karena memang firman Tuhan itu sangat luas dan sangat dalam. Jadi kalau memang berapologet, saya mempersilahkan Bapak Ibu. Tapi dengan catatan tentu seperti Pak Ramli tadi katakan, tujuannya apa? Dengan jelaskan ayat firman Tuhan katakan, orang-orang tersebut bersoal jawab. Artinya mereka memberikan soal, dan Stefanus menjawab. Nah, jadi kita bersyukur pagi hari ini, kita diingatkan oleh firman Tuhan, bahwa di dalam hidup ini, tentu terkadang kita tidak bisa menghindari kalau ada orang-orang di sekeliling kita yang mempertanyakan atau memberikan soal-soal tentang keyakinan iman kita. Oleh sebab itu saya mendorong Bapak Ibu untuk terus semakin dalam mengenal Tuhan, semakin dalam mengenal firman Tuhan itu, sehingga kalau ada orang-orang yang bersoal jawab dengan Bapak Ibu, kita tetap bisa menjawab dengan lemah lembut. Tentu bersoal jawab di poin ini adalah berapologet Bapak Ibu. Bukan debat kusir Bapak Ibu. Jadi itu saja sih. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Ramli yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang lain yang ingin menambahkan, mendapatkan sesuatu. Ini Bu Widianti, silakan. Terima kasih, Shalom, puji Tuhan. Jadi kita bisa belajar dari cara-cara yang dipakai oleh Stefanus ini dalam menginjil. Kalau kita perlu berdialog, kata saya berdialog ya, enggak bersoal jawab, tapi saya katakan berdialog aja ya. Karena banyak orang mengatakan menyembah Allah. Ya. Nah, Stefanus ini juga rasul-rasul lain, sejak kisah para rasul 4, mereka itu mengambil cara yang ada kesamaan. Yang pertama adalah
menyembah Allah. Kemudian mereka itu mempercayai nubuat yang disampaikan oleh Nabi Musa. Nah, dua hal ini dibawa oleh Stefanus demikian rupa dalam dialog. Dan yang ajaib adalah ayat 10. Ya, orang-orang yang bersoal jawab dengan Stefanus itu tidak sanggup melawan hikmatnya. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang memimpin Stefanus dalam berbicara. Mungkin Bapak Ibu ya, kalau menginjil kepada orang-orang yang berlatar belakang agama Islam ya, mereka itu kan merasa mengenal Allah. Nah, tapi kalau menurut saya pengenalan mereka akan Allah itu belum benar ya Bapak Ibu, karena Allah yang mereka sembah itu kabur ya, nggak jelas gitu. Nah, tapi mereka itu juga percaya Allah Roh Kudus loh Bapak Ibu. Sekarang itu Allah bagaimana memimpin manusia? Allah Roh Kudus. Nah, dari pengenalan akan Allah yang belum benar itu kita bisa berdialog tentang Allah Roh Kudus. Ya tentunya seperti Pak Heri katakan tadi, kita harus mempunyai pengenalan yang benar dulu akan Tuhan, akan Allah kita. Nah, kalau demikian sudah kita benar, kita mengerti, kita pahami. Nah, kita mohon pertolongan Roh Kudus, karena tanpa pimpinan Roh Kudus nggak bisa kita memperkatakan tentang berita keselamatan kepada semua orang. Nah, itu yang saya dapat hari ini. Jadi berawal dialog kita atau soal jawabnya Stefanus itu berasal dari berawal, bukan berasal. Berawal, awalnya itu akan pengenalan Allah. Kemudian yang kedua akan nubuatan Nabi Musa. Nah, tinggal pekerjaan Roh Kudus sesudah itu. Karena apa? Mereka nggak terima ya, yaitu memang mereka ya. Kalau mereka oleh kuasa Tuhan, mereka dipilih Tuhan untuk menjadi percaya, mereka akan percaya karena Roh Kudus bekerja. Itu yang saya dapat hari ini, Pak. Puji Tuhan, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi memang kita harus semakin mengenal Tuhan kita, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan keyakinan kita kepada Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus terhadap orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, itulah istilahnya berdialog, kita berapologet. Nah, karena kalau menurut saya berdebat itu justru gini, kalau kita sama-sama Kristen, hal yang harusnya kita samakan persepsi, tapi kita tetap mempertahankan pendapat kita masing-masing untuk hal yang sama, yaitu firman. Nah, itu yang memang harus dihindari. Nah, tapi kalau dengan orang di luar kekristenan yang mereka bersoal jawab, mempertanyakan iman Kristen kita, ya kita memang harus bisa mempertanggungjawabkan. Tentu sekali lagi dengan cara yang elegan, lemah lembut. Berkali-kali yang selalu saya ingatkan gini, jangan menyampaikan kabar baik dengan cara yang buruk. Walaupun tentu dari kisah ini kita ya lihat Stefanus yang dengan lemah lembut, dengan elegan, dengan tuntunan Roh Kudus pun akhirnya bisa dianiaya. Nah, apalagi kalau kita menyampaikannya dengan emosi, dengan kedagingan kita, nah itu lebih parah lagi. Tapi saya percaya seperti ayat yang Pak Ramli tadi juga sampaikan, ya memang kita harus siap sedia kapanpun untuk mempertanggungjawabkan iman kita kalau ada yang mempertanyakan. Jadi nasihatnya adalah semakin bertumbuh mengenal Tuhan, semakin memperluas wawasan akan firman. Ketika ada orang yang mempertanyakan iman kita, kita bisa mempertanggungjawabkannya.
Tentu sekali lagi dengan respon yang benar. Karena saya percaya orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus pasti ada hikmat. Dan hikmat itu muncul ketika kita berespon benar. Tapi kalau kita terpancing emosi, nah itu bukan hikmat yang muncul. Karena kan berkali-kali kita juga diingatkan, kalau lagi emosi, jangan buat statement apapun, apalagi keputusan. Karena itu biasanya 99% itu ngawur dan salah. Tapi orang yang dipimpin Roh Kudus, penuh hikmat Tuhan, tentu akan tetap bisa menjawab dengan lemah lembut. Itu pun, sekali lagi dari kisah ini, bisa mengalami aniaya. Ya kita harus siap sedia. Seperti Paulus juga katakan, baik atau tidak baik waktunya. Kita harus siap mempertanggungjawabkan iman kita. Jadi mari sepanjang hari ini renungkan firman Tuhan dan praktekkan firman Tuhan. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Kalau tidak ada lagi di antara Bapak Ibu yang menambahkan sesuatu, saya serahkan kepada Hengki. Oke, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan, C. Lydia. Pagi semuanya, terima kasih ya dengan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur setiap hari ya, semua karena anugerah-Mu kami bisa bangun pagi dengan kondisi yang sehat. Begitu juga dengan firman pagi hari ini. Selalu mengingatkan kami ya Tuhan, melayani adalah kehormatan. Tuhan pakai setiap kami menjadi alat-Mu ya Tuhan. Kami mau taat dan setia kepadamu. Pimpin kami dengan Roh Kudus. Kita mau sepakat berdoa buat perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Tuhan berilah kedua pihak hati yang rela berdamai, sehingga perang tidak berkepanjangan yang akan menambah banyak korban jiwa. Kami serahkan Rusia dan Ukraina ke dalam tangan Tuhan Yesus. Jadilah damai. Kami juga sepakat berdoa sehati buat Ibu Junior Megawati, di mana kemoterapi akan berjalan dengan lancar dan setiap organ dalam tubuhnya dipulihkan. Tuhan yang pakai dokternya dan semua alat medis yang ada. Kami serahkan Ibu Junior Megawati ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan berdaulat atas hidup Ibu Junior Megawati. Jadilah sembuh. Kami juga sepakat berdoa buat Buyung Christian yang sedang melamar kerja di maskapai Susi Air. Kiranya Tuhan buka jalan agar diterima sebagai pilot sesuai pendidikannya. Kami serahkan Buyung Christian ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami juga sepakat berdoa buat mamanya Caca. Jari kakinya menghitam dan dokter minta diamputasi. Tuhan tolong dan berikan hikmat apapun keputusannya yang tepat buat mamanya Caca. Kami percaya Tuhan berikan mujizat dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Kami serahkan Mama Caca. Kuatkan dan teguhkan sukacita damai sejahtera kepada Mama Caca. Kami juga mau berdoa sepakat dan sehati berdoa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan semua pemerintahan dari yang tertinggi sampai RT RW yang ada. Berikan strategi supaya banyak ide-ide yang luar biasa buat bangsa Indonesia. Pulihkan bangsa Indonesia agar bekerja sebaik-baiknya untuk negara Indonesia di tengah krisis pandemi, krisis ekonomi, dan situasi politik dunia yang sedang tidak menentu. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan terobosan yang baru. Berilah kami menjadi alat-Mu ya Tuhan. Kami tidak jemu-jemu berdoa buat bangsa Indonesia. Kami serahkan bangsa Indonesia kepadamu. Jadilah kehendak-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih betapa ajaib dan dahsyat perbuatan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dr. Ramli, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini, kami telah memuji, menyembah, mencari wajah-Mu, dan kami boleh bertemu dengan kasih-Mu, bertemu dengan kebenaran-Mu pada pagi ini. Terima kasih untuk kami boleh belajar dari Stefanus, Tuhan yang penuh dengan hikmat, penuh dengan iman, penuh dengan Roh Kudus. Ajar kami, Tuhan, untuk terus bergantung kepada Roh Kudus di dalam segala aspek kehidupan kami, agar kami boleh selalu respon benar terhadap apapun yang difitnahkan mungkin, yang dituduhkan yang salah kepada kami, supaya Injil-Mu boleh diberitakan. Tuhan, terima kasih, terpuji nama-Mu, kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang pimpin kami, baik dalam pekerjaan, pelayanan kami, apapun yang kami kerjakan, biarlah hari ini boleh memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau terima berkat yang daripada-Mu, kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.